masuk ke Indonesia. Makanya Ciptaneng berani dia. Aku bangga jadi anak PKI. Nah sekarang timbul apa mengatakan dengan PKI gaya baru. Nah ini Agus Wijoyo yang dulu dia Direktur Lemhanas ya, yang menyelenggarakan pertemuan di Kartika Sandra ya, ada Kiflan, ada Alfian Tanjung juga yang lain. Terus dia beda. Tapi saya sudah cerita ini Agus ini merah jambu ini manusia. Dan akhirnya kelihatan. Nah, jadi yang selalu disampaikan oleh Habib Rizik, Alfian Tanjung, Pak Prof. Taufik Baudin, saya sependapat bahaya komunis ini harus di stop dan harus diganti. Karena itu gerakan bela negara sebagai suatu organisasi formal ya yang sudah tumbuh di kalangan sipil dan militer TNI Polri bergabung. Salah satunya adalah untuk menghambat dan mengamankan perkembangan komunis ini sendiri. Jadi 23 Mei ini ulang tahun mereka ke 103 ya? 103 ya. Nah, sedangkan kita sendiri nanti Indonesia ini tahun 45 itu adalah generasi berkah atau emas. Mungkinkah ini? Itu mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita berjumpa pada hari ini dengan channel Uwats yang seru ini, dan kali ini kembali saya akan ngobrol dengan senior saya. Bang, gimana Bang? Sehat Bang? Alhamdulillah, so far so good lah. So far so good ya. Walaupun Dr. Abbas Taha, beliau adalah senior kami dan menjadi tamu di Uwats, dan kali ini kita akan ngobrol tentang situasi yang di bulan Mei ini ada tanggal yang menarik untuk kita bahas. Saya dapat info dari seorang yang paham betul tentang masalah komunis. Saya diingatkan, ayo waspadai, 23 Mei adalah ulang tahun PKI yang ke-103. Nah, kali ini saya akan minta pendapat nih senior saya yang tahu juga banyak tentang sejarah tentang komunis. Bang, silakan Bang. Ya, baik. Begini, kalau kita mau cerita tentang komunis ini, sebetulnya menarik itu adalah membaca buku atau mendengar daripada senior kita Taufik Ismail. Buku-bukunya luar biasa. Puisinya juga bagus, puisi tajam. Nah, jadi kita tarik ke belakang jauh. Komunis ini kan lahir dari Marx and Engels di Inggris, kemudian ke Prancis, kemudian Lenin dan Stalin. Tapi jalan panjang perkembangan dan dinamika mereka tidak lepas daripada genosida atau pembunuhan. Beribu, puluh ribu, ratus ribu, dan juta manusia menjadi korban dalam pertumbuhan perkembangan komunis ini. Nah, di antara tokoh-tokoh muda kita yang sekolah ke luar negeri, ke Eropa, maupun ke Timur Tengah, ya, ada ke Eropa, ke Timur Tengah. Ya, generasi-generasi awal itu seperti Bung Hatta, Syahrir, ya, kemudian Subarjo, ya, kemudian Ali Sastro kalau tidak salah juga, ya, kemudian ada lagi yang ke Timur Tengah, ya, itu Mahmud Yunus. Hamka dia ke Timur Tengah. Tapi yang populer itu Mahmud Yunus, Nasruddin Taha, kebetulan saya. Ya, kebetulan. Nah, kemudian itu yang Timur Tengah itu di bawah generasinya, ya enggak, Syekh Ahmad Al-Minangkabawi, guru daripada Kiai Ahmad Dahlan dan Hashim Asy'ari yang mendirikan Muhammadiyah dan NU. Oke, kita ambil yang generasi ini tadi. Nah, kalau di Eropa ini ada nasionalis, ada yang Islamis, kemudian ada yang komunis. Nah, salah satunya terpapar sosialis komunis itu adalah yang namanya Tan Malaka. Dia berkiprah kemana-mana di Eropa, kemudian ke China. Tapi komunis dia, menurut catatan dari paman saya yang seorang murba, yaitu yang dibentuk kemudian oleh Tan Malaka, dia itu sebetulnya tidak komunis. Dia itu mengaji, dia belajar. Loh, Aidit aja ngaji kok sebenarnya, gitu loh. Jadi dia itu terutama adalah komunisnya dijadikan kereta untuk menuju kemerdekaan. Itu yang dikejar. Nah, kemudian tumbuhlah di Indonesia ini ada pemuda-pemuda juga, murid dari 3
siapa? Murid. Kalau Ki Haji Dewantara itu kan Taman siswa. pendidikan. Ya. Kalau satu lagi tokoh yang melahirkan Soekarno, Samaun dan Kartosuwiryo, siapa gurunya? Lupa ya. Ada tuh yang ini. Ya, nah, ini sama-sama lupa, dapat deh. Jadi dari satu guru lahir 3. Nah, kalau yang Kartosuwiryo, hemat saya kalau kita teliti sejarah, setelah Renville dan kemudian KMB, itu adanya negara riset ya sebelum itu di Jawa Barat tuh ada kekosongan pemerintahan. Maka Kartosuwiryo menjadikan pulau itu membentuk Darul Islam, negara Islam Indonesia. Sedangkan Samaun membentuk 48 itu dia membentuk apa? Negara Soviet, negara bagian Soviet di Indonesia. Nah, yang satu lagi Soekarno menjadi nasionalis yang kemudian bergeser menjadi kiri sampai tahun 66, 65 karena terlampau berat ke kiri. Dan dalam perjalanan periode pemerintahan Soekarno pertama lahirlah beberapa pemberontakan. Padahal ini interupsi. Ya. Saya barusan buka informasi bahwa gurunya Kartosuwiryo adalah Haji Umar Said Cokroaminoto. Iya. HOS Cokroaminoto. Guru bangsa itu ya? Iya, ya, guru bangsa. Sama juga. Ya, Syekh Abbas Abdullah itu juga guru bangsa. Hashim Asy'ari guru bangsa. Betul. Ya. Satu lagi, Dos Dekker juga. Oh iya. Setiabudi. Setiabudi. Ya. Itu. Nah, jadi pergerakan ini dari Eropa, dari Timur Tengah, dari lokal, semua bersatu membuat satu gerakan untuk merebut kemerdekaan. Nah, kemudian pada tahun menjelang ya, setelah kemerdekaan dan pemberontakan itu, kemudian Bung Hatta membuat Maklima 10. Dengan maklumat itu maka tumbuhlah partai-partai. Nah, kemudian Masyumi yang terbentuk tahun 45, kemudian muncul lagi ada di tahun 55 ikut dalam pemilu, ada komunis, ada NU, ada PNI, ada PKI. Nah, sedangkan PKI ini sejarahnya itu dibawa dari Belanda, Sneville yang bawa tahun 20-an. Tumbuh berkembang. Nah, pengikutnya itu Aidit, Samaun, kemudian Amiruddin ya, dan juga Perdana Menteri ya, waktu Renville kalau tidak salah dia ini. Nah, itulah perkembangan luar biasa. Nah, pada waktu terjadi Gestapo, ini kan banyak NU, banyak Yatim, PKI ya, yang ditumpas oleh Siliwangi, yang ditumpas oleh gerakan masyarakat, terutama masyarakat Nahdien yang marah karena kiai dan santri mereka banyak dikubur dalam satu lubang. Itu di Jawa Tengah, Jawa Timur banyak itu tugu-tugu mereka. Ya. Di Banyuwangi itu ada ya, nah, karena tapi kemudian ini dipelihara, tapi Rewang namanya tokoh komunis dan yang lainnya bergerak membina mereka yang ada dipelihara oleh keluarga besar Nahdien, dipelihara oleh juga sebagian Madiun yang lainnya, Madiun. Nah, sekarang umur mereka sudah berapa sekarang? Tahun 65 umur 5 tahun atau 10 tahun, sekarang sudah tahun 2025. Umur mereka sudah berapa sekarang? Ya, mereka sudah lebih 65. Iya. Jadi artinya sudah tiga ya. Jadi kalau repelitanya sudah 4 repelita dia masuk ke Indonesia. Makanya Ciptaning berani dia. Aku bangga jadi anak PKI. Nah sekarang timbul apa pengatakan dengan PKI gaya baru. Nah, ini Agus Wijoyo yang dulu dia Direktur Lemhanas ya, yang menyelenggarakan pertemuan di Kartika Sandra ya. Ada Kiflan, ada Alfian Tanjung juga yang lain. Terjadi beda. Tapi saya sudah cerita ini Agus ini merah jambu ini manusia. Dan akhirnya kelihatan. Nah, jadi yang selalu disampaikan oleh Habib Rizik, Alfian Tanjung, Pak Prof. Taufik Baudin, saya sependapat bahaya komunis ini harus di stop dan harus diganti. Karena itu gerakan bela negara sebagai suatu organisasi formal ya, yang sudah tumbuh di kalangan sipil dan militer TNI Polri bergabung. Salah satunya adalah untuk menghambat dan mengamankan perkembangan komunis ini sendiri. Jadi 23 Mei ini ulang tahun mereka ke 103 ya? 103 ya. Nah, sedangkan kita sendiri nanti
Indonesia ini tahun 45 itu adalah generasi berkah atau emas. Mungkinkah ini? Itu mungkin. Kalau 2007 ini kita lihat nanti siapa saja P4, paham P4? Paham. Bukan penghayatan Pancasila, bukan. Partai peserta pemilu. Ya, P4 zaman Soeharto beda nih. P4-nya partai politik peserta pemilu. Kalau sudah ditetapkan, kita akan tahu kemana arahnya Pak Prabowo ini nanti. Nah, kalau di sana muncullah partai-partai Islam atau Islam yang cukup kuat, insya Allah, maka dunia di legislatif saya akan lain warnanya. Maka ke depan akan bisa. Jadi kalau misalnya 29, tahun 30, 35, tahun 40, sampai 15 tahun, saya rasa insya Allah Indonesia pada saat itu siap menjadi awal menjadi negara adidaya. Amin. Tanpa komunis. SDA dimanfaatkan untuk kesejahteraan sebesar-besarnya sesuai dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar 45. Kemudian pemerataan pembangunan dan kemudian good corporate governance akan menjadi kunci dalam memandu pergerakan partaikah, perusahaankah, BUMN-kah, pemerintahkah. Dan kemudian law enforcement harus ditegakkan dan dilaksanakan. Wih, luar biasa. Jadi kita sudah mendapatkan ilmu yang banyak nih dari abang kita, Bang Abbas Tahir hari ini, dan mudah-mudahan teman-teman semua yang menyaksikan podcast ini bisa mengambil hikmahnya. Dan sekali lagi kami sampaikan bahwa niat kita adalah bagaimana supaya negara kita menjadi negara yang adil, makmur, dan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya, dan masih juga Bang atas masukannya. Jangan lupa kapan-kapan kita ngobrol lagi. Someday. Karena UIWOS siap. UIWOS ini selalu menegakkan veritas, probitas, justisia, menegakkan kebenaran, kejujuran, dan keadilan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang.